Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Jose Mourinho raih kemenangan perdana di Liga Konferensi Eropa. Nama Lorenzo Pellegrini dan juga Eldor Shomurodov memberikan AS Roma kemenangan tandang 2-1 atas Trabzonspor dalam laga leg pertama playoff Liga Konferensi Eropa pada Jumat dini hari. Dalam pertandingan di Stadion Senal Gunes Agasi, AS Roma memimpin lebih dulu lewat Pellegrini di menit ke-55 sebelum kebobolan 9 menit kemudian dari Andreas Cornelius. AS Roma kemudian berhasil mencetakkan gol kedua 9 menit jelang laga bubaran, membuat gol dari Eldor Shomurodov untuk memastikan kemenangan bagi AS Roma. Kendati berhasil mengamankan kemenangan, AS Roma sejatinya cukup dibuat kesulitan oleh tim tuan rumah. Sang kiper yakni Rui Patricio beberapa kali harus melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Dengan kemenangan ini maka menjadi kemenangan perdana bagi Jose Mourinho dalam debut kompetitif sebagai pelatih baru AS Roma. UEFA rilis nominasi pemain terbaik Eropa 2020-2021. UEFA telah merilis 3 nama yang termasuk dalam nominasi pemain terbaik Eropa, yakni Kevin De Bruyne, N'Golo Kante, dan juga Jorginho. Ketika pemain tersebut telah menunjukkan performa luar biasa pada musim kemarin. De Bruyne merupakan aktor utama keberhasilan Manchester City memenangkan Liga Inggris dan Piala Liga serta menjadi runner-up Liga Champions. De Bruyne berhasil mencatatkan 10 gol dan juga 18 assist dalam perjalanan Manchester City di musim yang lalu. Sementara itu untuk N'Golo Kante adalah faktor krusial di balik keberhasilan Chelsea memenangkan trofi Liga Champions disusul dengan Piala Super Eropa. Nominasi yang ketiga adalah rekan tim dari Kante yakni Jorginho. Jorginho adalah rekan duet dari Kante di lini tengah Chelsea. Keberadaan Jorginho yang pandai dalam penguasaan dan distribusi bola membuat Chelsea bisa menata serangan dengan api. Nilai plus Jorginho dibanding Kante adalah dia juga berhasil menjuarai Piala Eropa bersama timnas Italia. Jorginho menunjukkan peran besar di lini tengah milik Italia. Jorginho bermain apik seawal laga hingga babak final saat melawan Inggris. Lionel Messi dipersiapkan jadi playmaker PSG. Lionel Messi tampaknya sedang dipersiapkan menjadi playmaker. Hal itu terlihat dalam latihan terakhir milik Les Parisiens. Dalam latihan itu pula Messi terlihat menjadi pusat permainan. Setiap serangan yang dibangun harus dimulai dari kaki Lionel Messi. Bahkan terdengar teriakan pelatih PSG yakni Mauricio Pochettino yang meminta pemain lainnya untuk selalu mengalirkan bola kepada Messi. Kecerdasan yang dimiliki oleh Messi membuat serangan yang dibangun selalu efektif untuk menciptakan peluang gol. Bahkan Messi juga menunjukkan ketajamannya dengan mencetakkan gol dalam latihan tersebut. Hanya saja soal kapan Messi akan melakukan debut bersama PSG hingga kini masih belum dapat dipastikan. Pochettino dikabarkan masih tidak mau buru-buru memainkan Lionel Messi lantaran kondisi fisik Lapulga masih belum optimal. Merana di pekan pertama, Arsenal hadapi jadwal neraka. Arsenal gagal memanfaatkan peluang meraup poin pada duel melawan Brentford pada Liga Inggris pekan yang pertama. Melawan tim promosi tersebut, The Gunners kalah dengan skor 2-0 tanpa balas. Selepas kalah dari Brentford, Arsenal akan menghadapi Chelsea di pekan kedua pada minggu ini dan dilanjutkan duel melawan Manchester City 6 hari kemudian. Rangkaian dua laga ini jelas merupakan jadwal yang sulit bagi Arsenal. Kekalahan dari Brentford juga turut mempengaruhi posisi dari Mikel Arteta sebagai pelatih kepala Arsenal. Apalagi jika The Gunners kembali menuai hasil buruk di 2 pekan berikutnya, posisi Arteta makin dalam ancaman. Kesiapan Arsenal menghadapi Chelsea makin berasa berat seiring ketidakhadiran dari Aubameyang dan juga Alexander Lacazette dalam sesi latihan. Lewandowski ingin pergi dari Bayern Munchen. Dalam laporan Sky Sport, Lewandowski disebut ingin merasakan atmosfer baru dalam karirnya sebelum ia berusia 35 tahun. Namun bandrol dengan harga 1,9 triliun rupiah yang diletakkan Bayern Munchen kepada Lewandowski bakal membuat klub-klub lain berpikir ulang. Lewandowski bakal berusia 33 tahun pada Sabtu ini, sehingga ia saat ini sejatinya sudah berada di penghujung karirnya sebagai pesepak bola profesional. Situasi bagi Lewandowski makin terasa rumit karena kontrak di Bayern Munchen masih tersisa 2 musim hingga tahun 2023 mendatang. Bayern Munchen juga belum membicarakan soal perpanjangan kontrak Lewandowski selepas 2023 mendatang.
Dengan usia yang bakal menginjak 35 tahun, tentu bakal sulit bagi Lewandowski memiliki klub papan atas yang baru andai ia dilepas oleh Bayern Munchen. Resmi Leicester City perpanjang kontrak Harvey Barnes hingga tahun 2025. Gelandang asal Inggris yakni Harvey Barnes telah mendatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun di Leicester City. Ini akan membuatnya tetap di Leicester City hingga tahun 2025. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya sudah dikontrak hingga musim panas 2024. Tetapi penampilannya yang mengesankan selama 12 bulan terakhir telah berhasil meyakinkan klub untuk memberikan kontrak baru dengan kesepakatan yang lebih baik. Barnes tampil gemilang untuk Leicester City antara Agustus hingga Februari musim yang lalu. Ia berhasil mencetakkan 13 gol di semua kompetisi dan menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain reguler di klub Leicester City. Penampilannya yang bagus di awal musim membuat dirinya dipanggil timnas Inggris dan tampil untuk pertama kalinya di timnas Inggris senior. Resmi Pedro bergabung dengan SS Lazio. Pedro resmi menyelesaikan kepergiannya dari AS Roma dengan langkah transfer mengejutkan ke rival kota mereka yakni Lazio secara bebas transfer setelah diasingkan oleh manajer mereka yakni Jose Mourinho. Kontraknya dengan Chelsea tidak akan berakhir hingga musim panas 2023, tetapi pemain berusia 34 tahun itu diizinkan pergi secara bebas transfer oleh klubnya karena tak masuk rencana juru taktik asal Portugal tersebut. Kini dia telah menyetujui kontrak berdurasi 2 tahun dengan bayaran senilai 34 miliar rupiah per tahunnya dengan Lazio, yang membuatnya dapat bersatu kembali dengan mantan manajer Chelsea yakni Mauricio Sarri. Meski kehilangan Pedro secara gratis, tetapi AS Roma merasa bersyukur karena mereka bisa membebaskan beban gaji pemain Spanyol itu yang cukup tinggi di Olimpico, yakni senilai 135 miliar rupiah per tahunnya. Pedro kini telah selesai menjalani tes medis dan dia sudah diperkenalkan sebagai pemain baru Lazio dan akan mengenakan nomor punggung 9. Liverpool berpeluang rekrut Ismail Assar. Liverpool tampaknya bakal kedatangan satu pemain anyar lagi di bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar terbaru, Liverpool tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan tanda tangan pemain Watford yakni Ismail Assar. Seperti yang dikutip dari 442, Sarr ingin segera pindah menuju Anfield. Ismail Assar berharap segala proses transfernya ke Liverpool bisa segera rampung dalam waktu yang dekat ini sebelum penutupan bursa transfer pada akhir bulan ini. Diberitakan mahar yang disetorkan kepada Watford yakni senilai 40 juta pounds. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut jelas bakal semakin menajamkan lini depan Reds pada musim ini. Kendati sudah memiliki Diogo Jota, Mohamed Salah, Roberto Firmino dan juga Sadio Mane, hadirnya Sarr bisa memberikan kedalaman skuad yang bagus untuk Liverpool. Kedatangan Sarr juga sebagai antisipasi kepergian dua pemain Liverpool yakni Xherdan Shaqiri dan juga Divock Origi. Real Madrid susun rencana perekrutan Paul Pogba. Paul Pogba kini berada di tahun terakhir dalam kontraknya di Manchester United. Ia bisa pergi dari Manchester United sebagai free agent di tahun 2022 mendatang. Sejumlah klub top Eropa mengamati situasi Pogba saat ini dan diketahui banyak yang tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang untuk memperkuat lini tengah mereka. AS mengklaim bahwa Pogba berpotensi pindah ke Spanyol pada musim depan karena Real Madrid sangat tertarik untuk merekrutnya. Pogba dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga ia bisa memperkuat lini tengah milik Real Madrid. Belum lagi musim depan Luka Modric kemungkinan bakal pergi dari Real Madrid sehingga Pogba dinilai cocok untuk menggantikan sang gelandang Kroasia. Menurut laporan yang sama, Real Madrid tidak akan mencoba untuk merekrut Pogba pada musim panas ini. Al Real diberitakan punya dana transfer yang terbatas sehingga mereka akan mendatangkan Pogba di musim mendatang. Dan sekarang Real Madrid telah memformulasikan tawaran kontrak untuk Pogba agar ia tertarik pindah ke Bernabeu. Tiba di AC Milan, Alessandro Florenzi segera tes medis di AC Milan. AC Milan memang diketahui tengah berburu bek kanan yang baru. Mereka butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Dan beredar kabar bahwa Milan tengah mendekati Alessandro Florenzi dan pemain AS Roma itu diberitakan akan segera pindah menuju Milan. Sport Italia mengklaim bahwa rumor itu benar adanya karena Florenzi sedikit lagi akan menuntaskan transfernya menuju Rossoneri. Sang pemain dijadwalkan akan menjalani tes medis pada hari ini untuk menuntaskan transfernya. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak langsung membeli Florenzi dari AS Roma.
Mereka meminjam sang bek terlebih dahulu selama 1 musim dan mereka bersedia membayar biaya pinjaman sekitar 500.000 euro kepada Ilopi. Dan nantinya AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain dengan bayaran sebesar 4,5 juta euro. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.